Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ya. Ini kita akan membahas terkait dengan tunjangan insentif teman-teman ya. Nah, tunjangan insentif ini ya, ini untuk guru non PNS ya, atau untuk guru honorer. Nanti kita akan membahas untuk di tahun 2024 ini. Tentunya nanti berlaku di semua jenjang ya. Dan nanti teman-teman di semua jenjang ya, nanti di tunjangan insentif guru ya, itu nanti ada dari Kemenak ya. Kemenak nanti ada di MI, MTS, MAN ya, MAK dan seterusnya. Yang kedua, tunjangan insentif ini untuk di Kemendikbudristek ya. Kemendikbudristek ya, ini kurang ya. Ini seharusnya ada PAUD juga ya. Ada PAUD, ada SD, ada TK ya, ada SMP, SMA dan SMK. Nanti kita bahas teman-teman ya. Jadi nanti kita akan bahas terkait dengan ini, tunjangan insentif guru, yang mana memang kalau kita lihat jika Bapak Ibu mendapatkan bantuan insentif ya, tentunya bisa mendapatkan 3,6 juta. Ini dalam 1 tahun teman-teman ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana sih cara mengajukannya ya, bagaimana cara mengajukannya, dan tentunya nanti kita akan membahas dulu syaratnya apa dan data-data yang perlu disiapkan apa. Nah teman-teman, untuk itu kita ingatkan kembali ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita bahas untuk bantuan insentif guru non PNS di tahun 2024 ini ya. Tentunya yang pertama nanti kita akan cek dulu syarat-syaratnya ya. Jadi kita cek dulu syarat-syaratnya. Nah, mungkin teman-teman nanti sudah punya gambaran ya, apakah teman-teman nanti bisa mendapatkan bantuan insentif ini apa tidak. Dan tentunya bagaimana sih cara pengajuannya ya. Bagaimana cara pengajuannya dan data apa yang perlu di cross check ya. Nah, seperti yang saya kita jelaskan, jadi di insentif guru itu ada dua ya, ada di bawah naungan Kemenak ya, dan juga ada di bawah naungan Kemendikbudristek ya. Yang mana kalau kita lihat di dalam juknisnya ya, nanti kita update teman-teman ya kalau ada juknis terbaru ya. Tapi kalau kita lihat juknisnya belum ada yang terbaru ya, nanti coba kita akan cross check kalau ada yang terbaru. Ini untuk yang Kemenak teman-teman. Di sini ada keputusan dari Dirjen Pendidikan Islam ya, nomor 183 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan insentif. Ini bagi guru bukan PNS ya, pada RA dan madrasah ya. Ini untuk yang di Kemenak. Terus untuk yang di Kemendikbudristek ya, Kemendikbudristek ini ada terkait dengan juknis ya. Ini untuk penyaluran bantuan insentif. Ini kalau kita lihat di sini juga ada juknisnya ya. Di sini ada juknisnya ya. Ini juknisnya, sorry, ini keliru ya teman-teman ya. Ini sudah dirubah ya. Ini sudah dirubah ke sini di peraturan dari Sekjen Kementerian Pendidikan, Budaya Riset dan Teknologi nomor 11 tahun 2023 terkait dengan juknis penyaluran bantuan insentif. Nah, ini bagi PAUD ya, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, nanti ada SD, SMP, pendidikan menengah ya, nanti ada SMA dan juga SMK ya. Di tahun 2023 tentunya nanti kita akan lihat teman-teman ya. Nanti sebelum kita membahas bagaimana cara pengajuannya ya, tentunya kita akan melihat sedikit apa sih syarat-syaratnya supaya bisa mendapatkan bantuan insentif guru non PNS. Kita mulai dulu teman-teman dari yang sini ya. Kita mulai dulu dari yang juknis untuk Kemenak ya. Jadi untuk yang berada di madrasah ya, kita langsung saja teman-teman di titik poinnya. Jadi kita akan lihat dulu syarat-syaratnya apa sih untuk yang di madrasah ya. Oke, yang pertama kita lihat di sini, ini ada tujuan, ini ada sasarannya ya. Nah, sasarannya tentunya untuk berstatus guru RA dan madrasah, bukan PNS ya, bukan CPNS atau P3K. Terus pada Kementerian Agama, bukan instansi lain. Terus kriterianya di sini tentunya aktif mengajar ya di RA, MI, MTS, MA atau MAK, dan terdaftar di program Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama atau di Simpatika ya, bukan di EMIS ya.
Terus belum lulus sertifikasi ya, memiliki nomor PTK Kementerian Agama atau NUPTK. Guru yang mengajar pada Satuan Administrasi Pangkal Binaan Kementerian Agama. Jadi induknya itu di Kementerian Agama. Ini berstatus sebagai guru tetap yayasan ya. Nah, ini bukan PNS dan seterusnya. Memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4. Jadi minimal ini untuk di Kemenak ya. Terus memenuhi beban kerja minimal 6 jam. Ya, tetap muka di sertifikalnya. Bukan penerima bantuan sejenis yang datang bersumber dari DIPA Kementerian Agama. Terus belum usia pensiun ya, tidak beralih status dari guru RA dan madrasah, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain RA atau madrasah, tidak melakukan jabatan ya. Tunjangan insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh Simpatika, dibuktikan dengan surat keterangan layak bayar. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat di ya tadi persyaratannya ya atau sasarannya. Terus yang berikutnya di sini untuk nominalnya. Nah, ini nominalnya kalau di Kemenak tidak jauh berbeda dengan yang di Kemendikbudristek. Jadi untuk tunjangan insentif ini per orang 250.000 ya. Nah, ini per bulan disalurkan dalam tahap pada setiap semester. Nih. Terus yang kedua teman-teman, nah ini tiap guru ya yang memenuhi persyaratan kriteria ini akan mendapatkan 250.000 ya. Jadi untuk per bulannya. Ini untuk yang untuk yang di Kemenak. Nah, tapi berbeda dengan untuk yang di Kemendikbudristek ya. Kalau di Kemendikbudristek kita akan cek dulu teman-teman. Ini syaratnya agak sedikit berat teman-teman ya untuk di Kemendikbudristek. Yang pertama ini untuk penerimanya ya. Jadi bisa mulai dari KB ya, kelompok bermain, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus ya, yang semuanya harus berstatus non ASN. Terus yang kedua, nah ini untuk yang harus 1A ya. 1A itu untuk yang di KB atau TPA. Nah, ini minimal jasanya adalah SMA atau SMK ya. Bertugas pada KB TPA. Nah, tentunya di sini harus terdaftar dalam Dapobdik ya. Terus tidak berstatus sebagai ASN. Nah, ini teman-teman yang agak berat. Jadi dia harus minimal memiliki masa kerjanya 12 tahun secara terus-menerus. Ini untuk yang di Kemendikbudristek. Terus untuk yang di Dasmen ya, untuk yang di 1B ya, 1B itu mulai dari sini. Untuk TK ya. Ini minimalnya adalah S1 ya, atau sarjana memiliki NUPTK, memenuhi beban kerja ya. Di sini. Nah, terus ada terdaftar di Dapobdik, tidak berstatus sebagai ASN. Dan yang agak berat teman-teman, di sini harus memiliki masa kerja paling sedikit adalah 17 tahun. Ya, ini agak berat sih ya kalau di Kemendikbudristek. Jadi yang pertama tadi minimal 12 tahun ya. Nah, yang di sini adalah minimal 17 tahun. Terus untuk bantuannya, nah di sini teman-teman yang kita maksud ya bisa dapat bantuan 3,6 juta. Nah, ini yang pertama untuk yang di angka 1 ya. Jadi angka 1 yang di atas ini tadi ya, di atas ini tadi. Nah, kalau kita lihat di sini untuk KB dan TPA ini sebesar 200.000. Nah, sedangkan untuk yang di jenjang TK ya, SMP, SMA, SMK dari sini bisa mendapatkan 300.000. Ini 300.000 ini per bulan. Nah, di sini teman-teman dihitung mulai Januari 2023. Jadi ini nanti dapatnya adalah 12 bulan ya. Nanti kalau dikalikan 3 lumayan ya, bisa dapat 3,6 juta. Tentunya masih dipotong pajak. Nah, ini untuk persyaratan dan juga nominalnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke sini. Nah, bagaimana cara pengajuannya? Jadi bagaimana cara pengajuannya untuk bantuan insentif ini? Yang pertama, pengajuannya untuk kita mulai dulu ya. Ini untuk yang di Kemenak ya. Jadi tadi syaratnya sudah dijelaskan bahwa harus terdaftar di Simpatika. Nah, caranya teman-teman bisa buka di link ini ya, simpatika.kemenak.go.id. Teman-teman nanti bisa masuk di sini. Di sini ada menu login. Diklik saja, nanti pilih yang login PTK. Nah, berikutnya teman-teman masukkan username-nya dan juga password-nya ya. Kita klik masuk. Nah, setelah masuk teman-teman, nah di sini sebenarnya ada data yang harus di cross check dulu ya. Nah, ini datanya masuk di sini di biodata dulu. Nah, biodata ini di cross check dulu ya. Ini ada biodata ya. Nah, di sini cek dulu ya, mulai nama, terus alamat, email, nomor telepon dan seterusnya. Nanti kalau salah teman-teman bisa klik di ini tombol pensil ini, dilakukan untuk melakukan edit data.
Nah, kalau datanya sudah dicek, sudah fix ya. Nah, teman-teman nanti lari ke sini, kembali lagi ke beranda. Nah, terus ini digeser saja ke bawah. Nah, digeser ke bawah, di sini nanti ada namanya menu tunjangan insentif guru bukan PNS. Ini silahkan diklik ya. Nah, nanti di sini akan muncul di sini. Nah, di sini akan ada informasinya ya. Nah, halo, namanya siapa? Anda telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan tunjangan insentif guru bukan PNS di tahun 2024. Nah, untuk mengajukan silakan ikuti langkah berikut. Nah, ini sini teman-teman ada ajuan insentif ya. Nanti teman-teman bisa tinggal klik aja di sini ya. Tinggal diklik aja ajukan. Nah, di sini apakah Anda yakin untuk mengajukan tunjangan? Klik aja ya. Nah, setelah seperti ini, maka di sini sudah selesai ya. Anda telah mengajukan tunjangan insentif. Nah, di sini nanti di sini ada cetak bukti ajuannya. Ini bisa dicetak saja ya. Nah, ini kita kasih contoh untuk buktinya ya. Jadi surat tanda pengajuan tunjangan insentif. Nah, di sini ada seperti ini. Ajuan Anda untuk tunjangan insentif ya telah diajukan ya di Kemenak. Nanti teman-teman tinggal nunggu. Di sini sudah ada informasinya. Nah, setelah diajukan teman-teman nanti di sini ada informasi ya apakah disetujui atau ditolak. Teman-teman nanti bisa kembali ke sini ya. Nah, ini status ajuan tunjangan insentif ini masih menunggu hasil verifikasi. Ini nanti setelah YBS itu melakukan pengajuan nanti akan diverifikasi oleh Kemenak atau oleh dinas ya. Nah, ini contoh kalau sudah seperti ini ya, ini sudah disetujui di kantor Kemenaknya ya. Jadi setelah pengajuan ya, di sini sudah disetujui. Nah, di sini ada informasi ya bahwa dengan disetujuinya ajuan Anda, ini belum memberikan kepastian terhadap Anda menerima atau tidak terkait dengan tunjangan insentif. Jadi proses pemberian tunjangan insentif ditentukan berdasarkan kuota. Jadi tetap ada kuotanya ya, yang tersedia untuk tahun 2020 oleh Kemenak Pusat. Nah, terus ini juga ada edaran juga teman-teman ya. Ini kemarin sudah ada ya, sudah kita bahas di 23 Januari 2024. Ini terkait dengan program Simpatika tahun 2024. Nah, salah satu poinnya teman-teman di sini ada di poin 6 ya. Poin 6 ini terkait dengan pengusulan tunjangan insentif dan khusus guru dimulai pada tanggal 26 Januari sampai dengan 5 Februari 2024. Nah, ini pengusulan dilakukan oleh guru secara mandiri yang kemudian disetujui atau ditolak oleh Kemenak. Ini tadi ya teman-teman ya, ini bisa disetujui. Ini kalau ini kan disetujui, nanti bisa saja ditolak jika tidak memenuhi persyaratan. Terus berikutnya teman-teman di sini wajib memastikan kesesuaian atribut ya. Tadi yang biodata yang sudah kita cek ya, ada nama lengkap, ada nik, tempat dan tanggal lahir, serta nama ibu kandung sesuai dengan dokumen KTP untuk menghindari tertolak sistem di Dukcapil. Ini terkait dengan tunjangan insentif guru yang ada di Kemenak atau di madrasah. Nah, terus pertanyaan bagaimana untuk yang teman-teman di Kemendikbudristek ya. Nah, ini bagaimana cara pengajuannya. Nah, di sini untuk yang pengajuan di Kemendikbudristek ya, ini tadi sebenarnya tidak hanya di SD ya. Tadi ada di KB, ada di PAUD, itu juga bisa melakukan pengajuan tunjangan insentif ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu caranya ini tadi sudah kita bahas ya. Ini tadi sudah diganti ya teman-teman ya. Ini sudah ada yang terbaru ini ya. Nah, ini sudah ada yang terbaru terkait dengan juknis insentif di tahun 2023. Nah, bagaimana cara pengajuannya? Nah, pengajuannya ada melalui data Dapodik atau data pokok pendidikan. Ini ya. Jadi nanti tentunya operator sudah paham ya data apa saja yang perlu di-entry ketika teman-teman nanti memang memenuhi syarat, memenuhi kuota ya untuk mendapatkan bantuan insentif. Nah, mungkin ada beberapa data yang perlu di-cross-check ya. Yang pertama adalah identitasnya ya. Ini identitasnya penting ya. Jadi mulai dari nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, ya, nama ibu dan seterusnya. Terus yang kedua adalah di sini teman-teman ya. Di riwayat karir guru. Jadi kapan sih guru itu mulai masuk di sekolah tersebut? Nanti sebenarnya di sini ada namanya penugasan ya. Ada namanya penugasan. Nah, penugasan ini nanti kapan sih pertama kali ya? Kapan sih pertama kali guru ini masuk atau sebagai guru? Nah, ini misalkan di sini di riwayat karirnya ya. Di sini dijelaskan ya, dia kalau kita lihat tanggal SK kerjanya adalah 2017. Jadi dia mulai masuk atau sebagai guru tahun 2017. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam syaratnya tadi ya, di sini ya tentunya teman-teman sudah paham ya. Nanti di sini untuk yang KB ya, jadi minimal 12 tahun.
Terus yang di Dasmen ya teman-teman, ini minimal adalah 17 tahun. Kalau kita lihat ya mungkin ini belum ada 10 tahun ya. Jadi teman-teman nanti bisa memahami teman-teman sudah memenuhi syarat atau belum. Ya, jadi perlu di cross check datanya kapan sih TMT-nya, karena ini ada hubungannya dengan masa kerja. Terus selain ini teman-teman juga harus mengecek terkait dengan rombelnya atau pembelajarannya. Nah, ini rombel atau pembelajarannya dilihat ya. Nah, ini di sini ada nama PTK-nya ya, ini di sini jamnya sudah dientrikan atau belum. Ya, ini juga perlu di cross check karena terkait dengan beban kerjanya atau beban mengajarnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ini terkait dengan bantuan tunjangan insentif. Nah, terus berikutnya nanti untuk yang ini ya nanti teman-teman bisa cek ya. Jadi untuk pengecekan datanya hasil dari Dapodik tadi, ketika teman-teman nanti dinyatakan dapat apa enggak ya, nah, teman-teman nanti bisa pantau di sini di info.g3.kemdikbud.go.id, tentunya username dan password. Jika lupa teman-teman bisa minta ke operator Dapodik di sekolahnya masing-masing. Nah, untuk saat ini teman-teman di info GTK ini sedang ada perbaikan ya. Biasanya kalau seperti ini biasanya ada penarikan data ya dari data Dapodik. Ini biasanya ditarik ke pusat. Kalau biasanya terjadi maintenance seperti ini biasanya ada proses sinkronisasi data ya. Oke, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan bantuan insentif guru non PNS atau honorer di tahun 2024 ini. Nah, kita doakan teman-teman ya, semoga teman-teman bisa memenuhi syarat ya, sehingga nanti bagi rekan-rekan bisa mendapatkan bantuan insentif ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.